Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Solih dan Solihah? Alhamdulillah baik ya. Baik, pada video kali ini Ustazah akan menyampaikan beberapa contoh soal yang hampir mirip dengan nanti soal di PTS. Jadi tolong disimak ya videonya dan dipahami materinya. Sebelumnya Ustazah ingin mengingatkan kembali, matematika untuk PTS, materi yang akan diulangankan yaitu 2 bab. Bab pertama operasi hitung pecahan dan bab kedua yaitu kecepatan dan debit. Baik, kita mulai dengan contoh yang pertama. Nah, di sebelumnya Ustazah ingin mengingatkan kembali. Ayo, masih dihafal tidak? Masih ada yang ingat tentang satuan waktu? Kita akan belajar 4 satuan waktu, di mana yang pertama, 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Diingat ya satuan waktunya. Berikutnya, misalkan ada pertanyaan 2 jam sama dengan berapa menit? Maka pengerjaannya tinggal kita kalikan saja. Coba dilihat 1 jamnya sama dengan berapa menit? 1 jamnya 60 menit. Berarti kalau 2 jam tinggal kita kali. 2 dikali 6, 60. Kita kalikan dulu 6 kali 2 berapa? Berarti 6-nya ada 2 atau 6 tambah 6. 6 tambah 6 hasilnya 12. Lalu tinggal kita taruh nolnya. Berarti 2 jam itu sama dengan 120 menit. Atau misalkan contoh lainnya, satu jam sama dengan berapa detik? Coba dilihat 1 jam berapa detik? 3.600. Berarti kita isi di sini 3.600 detik. Nah, seperti itu ya contoh soal tentang satuan waktu. Jadi harus sekalian hafal satuan waktunya. Di mana 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3.600 detik, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Sekarang selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang satuan panjang. Nah, coba sudah pada dihafal belum? Sudah pada hafal kan ya satuan panjangnya? Alhamdulillah sudah pada hafal. Nah, coba saja ingatkan kembali aturan dalam satuan panjang. Jika turun dikali 10, turun 1 tangga dikali 10, naik 1 tangga dibagi 10. Jadi kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Nilai setiap tangganya itu angka nolnya bertambah. Kalau turun 1 tangga dikali 10. Kalau turunnya 2 tangga dikali 100. Kalau turunnya 3 tangga dikali berapa nolnya jadi 3. Jadi 1000. Begitu juga kalau naik. Misalkan naik 1 tangga dibagi 10. Naik 2 tangga dibagi 100. Kalau naik 3 tangga dibagi 1000. Coba misal kita lihat contoh soal berikut. 1 kilometer sama dengan berapa hektometer? Kita rubah dari kilometer ke hektometer. Coba dilihat di tangganya kilometer ke hektometer itu naik atau turun?
turun nih, ini kilometer ke hektometer. Turunnya berapa tangga? Satu tangga. Berarti tadi diingat kalau turunnya satu tangga itu bagaimana pengoperasiannya? Dikali berapa satu tangga? 10. Berarti kita kalikan. 1 dikali 10. 1 kali 10 berapa? 10. Berarti 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Kalau misalkan contoh nomor 2, 20 meter sama dengan berapa dekameter. Sekarang kita rubah dari meter ke dekameter. Dilihat lagi tangganya meter yang mana? Meter yang ini, dekameter yang ini. Meter ke dekameter, naik atau turun? Naik. Naiknya berapa tangga? 1 tangga. Coba diingat lagi, naik 1 tangga, pengoperasiannya bagaimana? Dibagi ya. Dibaginya berapa 1 tangga? Berarti 1 tangga nolnya cuma 1. Dibagi 10. Coba sekarang kita bagi. 20 dibagi 10. Nah, coba masih ingat gak gimana? Kata saja cara mudah membagi. Kita coret nolnya. Di sini coret, sini coret. Nah, sekarang kita bagi. 2 dibagi 1. Berapa 2 bagi 1? 2. Berarti 20 meter sama dengan 2 dekameter. Untuk contoh soal seperti ini, saja ingatkan kembali cara pengerjaannya. Tinggal kalian rubah saja dari misal nomor 1 kilometer ke hektometer. Berarti dilihat nih di tangga satuan panjangnya, kilometer ke hektometer itu naik atau turun? Turun. Terus turunnya dilihat berapa tangga? 1 tangga ternyata. Berarti dikalikan 10. Selanjutnya, ayah akan bekerja dengan mengendarai sepeda motor. Jarak yang ditempuh ayah adalah 10 km. Dengan lama perjalanan 1 jam. Berapa kecepatan sepeda motor tersebut? Nah, coba ada yang tahu ini contoh soal apa? Contoh soal kecepatan. Nah, seperti yang sudah kemarin saja jelaskan, bagaimana rumus kecepatan? V sama dengan S per T atau jarak bagi waktu. Nah, di sini kita cari kecepatan. Berarti bagaimana rumusnya? Jarak bagi waktu. Di situ diketahui jaraknya. Coba kita cari dulu dalam soal cerita, cari dulu apa yang diketahui dan ditanyakan. Di sini yang diketahuinya apa? Yang diketahuinya itu jarak. Coba lihat jaraknya tadi berapa? Jaraknya itu 10 km. Sekarang waktu perjalanan. Nah, di sini diketahui lama perjalanannya 1 jam. Berarti diketahui S sama dengan 10 km atau jarak sama dengan 10 km dan waktu atau T sama dengan 1 jam. Sekarang tinggal kita cari apanya? Kita cari V-nya. Tadi diingat bagaimana rumus V-nya atau rumus kecepatan? Kecepatan sama dengan S per T. Tinggal kita masukkan. Tadi S-nya berapa atau jaraknya berapa? Jaraknya 10. T-nya 1. Berarti tinggal kita bagi 10 dibagi 1. Hasilnya berapa? 10 bagi 1. 10. Maka kecepatan sepeda motor ayah adalah 10 km per jam. Kak, kecepatan ayah adalah 10 km per jam. Nah, itu contoh soal tentang kecepatan ya. Jadi kalau mau mengerjakan soal kecepatan, dilihat dulu apa yang coba cari dulu jaraknya berapa. Terus waktunya berapa. Terus kita tinggal hitung rumus kecepatan, diingat. V sama dengan jarak bagi waktu. Jarak bagi waktu.
Baik, untuk video kali ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Jangan lupa materi yang pernah Ustazah berikan dipelajari kembali ya. Dan tugas-tugas yang pernah Ustazah berikan juga dipelajari lagi. Semangat ya untuk PTS-nya Salih Salihah. Saja cukupkan. Assalamualaikum.